Kalau ada perintah Allah semuanya bisa kita kerjakan, ya, maka tentu kita disuruh untuk melaksanakan semua perintah tersebut. Tetapi permasalahannya jika seandainya tidak bisa dilaksanakan, harus memilih salah satu dari keduanya, maka kaidahnya adalah seseorang mendahulukan yang paling besar maslahatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karangan Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, fa in tazaham adadul masalih yuqaddamu al-a'la min al-masalih. Kata beliau bahwasanya jika seandainya ada beberapa maslahat yang berbenturan, maka didahulukanlah maslahat yang paling besar. Kata beliau, jika ada beberapa maslahat saling berbenturan, maka didahulukanlah maslahat yang paling besar. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan maslahat di sini adalah awamirus syara'. Perintah-perintah di dalam agama. Ya. Baik itu anjuran, baik itu sifatnya wajib, maka itu disebut dengan maslahat. Karena perintah di dalam agama itu ada yang wajib, ada yang sunnah atau yang dianjurkan. Maka itu disebut dengan maslahat. Maka kalau ada perintah-perintah tersebut saling berbenturan satu sama yang lain, baik itu yang wajib ataukah yang sunnah, maka yang didahulukan adalah yang paling besar maslahatnya. Kaidah ini diambil dari hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi SAW, sesungguhnya iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Dan cabang yang tertinggi dari sebuah iman, keimanan seseorang adalah kalimat la ilaha illallah. Maka iman itu merupakan perintah. Allah memerintahkan kita harus beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, puncak tertinggi iman tersebut kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendah dari iman tersebut adalah seseorang menyingkirkan duri di jalan. Anda perhatikan di dalam hadis ini. Di hadis ini sama-sama perintah, menghindarkan duri di jalan, menjauhkan duri di jalan itu juga merupakan
perintah. Tapi di sini dibandingkan oleh Nabi, yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, paling besar pahalanya. Dan yang paling rendah adalah menjauhkan duri di jalan. Maka di sini ada yang paling tinggi maslahatnya, perintahnya, dan ada yang paling rendah. Maka diambil dari hadis ini muncullah kaidah ini, bahwasanya kalau ada berbenturan perintah-perintah agama, maka yang didahulukan paling besar maslahatnya. Tentu yang dimaksudkan kaidah ini ketika dua perintah tersebut tidak bisa dilaksanakan secara bersamaan. Ya, kalau bisa dilaksanakan secara bersamaan, tentu kita disuruh untuk melaksanakan semua. Kalau ada perintah Allah semuanya bisa kita kerjakan, ya, maka tentu kita disuruh untuk melaksanakan semua perintah tersebut. Tetapi permasalahannya jika seandainya tidak bisa dilaksanakan, harus memilih salah satu dari keduanya, maka kaidahnya adalah seseorang mendahulukan yang paling besar maslahatnya. Seperti apa contohnya? Kalau ada dua perkara wajib saling bertentangan, ada dua perkara wajib yang Allah perintahkan, tidak bisa kita kerjakan salah satunya, tidak bisa kita kerjakan keduanya, harus salah satunya kita pilih. Maka kata para ulama, yang didahulukan adalah kewajiban yang paling ditekankan. Contoh misalnya, Anda ketika datang waktu sholat, Anda memiliki air sedikit. Air ini cukup untuk Anda berwudu, tapi tidak cukup untuk menghilangkan haus Anda. Kalau Anda gunakan untuk berwudu, Anda tidak bisa meminum air tersebut karena habis. Ya, dan Anda dampak resikonya Anda kehausan dan bisa meninggal. Kalau Anda minum air tersebut, Anda tidak bisa berwudu. Maka orang di sini berwudu itu wajib. Menjaga diri dari yang menimbulkan mudarat itu juga sebuah kewajiban. Menjaga agar diri tidak tertimpa mudarat, ini sebuah kewajiban. Taib. Mana yang kita dahulukan? Kita gunakan air itu untuk berwudu, ataukah kita gunakan air itu untuk minum terus berwudunya dengan tayamum? Mana yang didahulukan? Maka kata para ulama, menjaga diri itu lebih didahulukan daripada sekedar dia berwudu. Karena menjaga jiwa itu lebih diutamakan. Oleh karena itu kata para ulama, seseorang menjaga jiwanya itu didahulukan. Maka dia gunakan air itu untuk minum. Adapun dia salat, dia disuruh untuk bertayamum. Contoh yang lain misalnya, orang terbangun ya dari tidak sembahyang subuh, teguring ya. Ya malam tadi begadang, akhirnya bangunnya jam 12 lewat 25 menit. 5 menit lagi ya zuhur. Tinggal 5 menit lagi zuhur. Sidin ngantuk luar biasa. Ya. Maka tinggal 5 menit lagi zuhur. Sekarang orang ini kehilangan ya waktu sholat subuh ya, dan kehilangan sholat zuhur. Misalnya atau saya balik ya, jangan mendekati waktu zuhur, mendekati asar. Jadi asar jam 3:30, guringnya 3:20 misalnya. 10 menit lagi masuk waktu asar. 10 menit lagi waktu zuhur hilang. Orang ini tidak sholat subuh, ketinggalan karena guringnya sing pulasan. Dan sebentar lagi masuk waktu asar. Taib. Kalau dia gawi berwudu ya, berwudu tuh mengambil 5 menit, belum lagi nguap-nguapnya bangun dari guring. Ya, ini butuh waktu. Ya. Terus ke kamar mandi, belum lagi pas di kamar mandi menghayal 1 menit, 2 menit. Maka mengambil waktu. Sisa keluar dari kamar mandi, waktu sholat zuhurnya sisa waktunya 5 menit. Dia tidak mungkin mengerjakan sholat subuh saat itu. Kalau dia kerjakan sholat subuh, maka hilang waktu zuhurnya. Kalau dia kerjakan zuhur, maka dia mendahulukan sholat zuhur atas sholat subuhnya dia tidak sholat. Maka mana yang lebih didahulukan di dua waktu ini? Maka kata para ulama, dahulukan waktu sholat zuhur. Karena waktu itu hadir dan hampir habis. Adapun subuh sudah terlewat. Maka ini dua kewajiban, sama-sama dua kewajiban. Tidak bisa dikerjakan berbarangan. Maka dia disuruh di dalam syariat untuk mengerjakan sholat zuhur tersebut karena waktunya hampir habis dan dia masih ada waktunya.
Baru setelah itu dia mengerjakan sholat subuh. Kemudian contoh yang lain, seseorang misalnya ya dia wajib mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain dia juga wajib mentaati ya kedua orang tuanya. Ya, wajib mentaati kedua orang tuanya. Taib. Datang suruhan salat untuk seorang laki-laki datang dikumandangkan adzan. Salat zuhur. Laki-laki wajib salat di masjid. Kemudian ibu dan bapaknya menyuruh dia, "Nang, tolong nukakan abah ketupat kandangan," misalnya. Bah zuhur kededak, cari abah hendak jadi anak bebakti kah kadakah? Misalnya demikian. Maka zuhur ngalih mencari ketupat kandangan, kan biasanya bisukan. Zuhur terkuliling. Kalau dia cari, terlewatkan dia dari sholat berjamaah. Sedangkan perintah orang tua juga perintah kebaikan, memasukkan kebahagiaan kepada dua orang tua. Di sini ada dua maslahat. Tapi mana maslahat yang paling besar? Ya, dia meninggalkan sholat berjamaah dalam rangka untuk berbakti kepada dua orang tuanya, ataukah dia menjalankan salat di sisi lain dia di sini tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh kedua orang tuanya. Maka kata para ulama perintah Allah itu didahulukan. Karena perintah itu lebih wajib daripada perintah kedua orang tua. Maka di sisi ini maslahatnya mana yang lebih besar, mana yang lebih tinggi di sisi Allah adalah perintah seseorang melaksanakan salat berjamaah. Kemudian juga ya, atau contoh yang lain, ya. Ini karena maslahat ini sangat banyak, ya, yang bertentangan antara wajib. Orang misalnya, ya, berhaji, ya, punya duit untuk berhaji. Duit ini kalau dia gunakan untuk berhaji, kadakawa dia menafkahi anaknya. Kadakawa inya mengongkosi anaknya sekolah, anaknya masuk pesantren, biaya pesantren 10 juta misalnya. Kalau disetorkan haji di awal, maka dia tidak bisa membiayai nafkah anaknya. Ya, atau anaknya sing banyakan ada 10 ikung misalnya. Sebulan SPP-nya 1 juta. 10 ikung 10 juta. Ya, maka kalau dia setorkan haji uang ini, dia tidak akan ya membayari SPP anaknya. Ya. Ini bukan ulun menyinggung orang tua kada ulun ngasih contoh saja. Iya. Maka apa yang harus didahulukan? Dia setorkan haji apa dia membayari nafkah anaknya dari sekolah, ya makan, keluarganya. Maka kata para ulama adalah memberikan nafkah itu kewajiban yang lebih didahulukan daripada sekedar seseorang itu berhaji. Contoh yang lain, misalnya kalau seseorang misalnya dia punya hutang, kemudian dia punya duit juga untuk berhaji. Ada utang, ada uang. Uang ini bisa dia gunakan bayar hutang, tapi tidak bisa dia gunakan untuk berhaji, habis duitnya. Tapi kalau dia gunakan untuk berhaji, tidak bisa dia membayari hutangnya. Dan hutangnya jatuh tempo. Yang mana didahulukan? Maka dia harus membayari hutangnya. Karena itu yang diwajibkan. Maka ini salah satu contoh ya. Bapak Ibu, kalau seandainya dua maslahat itu saling bertentangan, dua perintah itu saling bertentangan, maka kita disuruh mengambil perintah maslahat yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kadang perintah ini bertentangan bukan antara wajib dengan wajib. Kadang perintah ini bertentangan antara wajib dengan sunnah, antara wajib dengan mustahab. Mana yang didahulukan? Maka para ulama sepakat bahwasanya wajib itu lebih didahulukan daripada perkara yang sunnah. Dan ini sangat banyak sekali. Misalnya ya seseorang ya dia salat nafilah, salat sunnah, kemudian akibat dia salat sunnah dia akan terlalaikan dari salat wajib. Mana yang didahulukan adalah salat wajibnya daripada salat sunnahnya. Maka kalau wajib dan sunnah tentu wajib yang didahulukan. Tetapi yang jadi muskilah, yang jadi masalah adalah kalau dua perkara sunnah itu saling bertentangan. Sama-sama sunnah, bukan wajib. Nah, bagaimana kita memilah mana perkara sunnah yang didahulukan, mana perkara sunnah yang tidak diakhirkan. Kalau seandainya ada dua-dua hukumnya sunnah tapi saling bertentangan, tidak bisa.
kita lakukan di waktu yang sama. Bagaimana seorang muslim mensikapinya? Maka kata para ulama, kalau ada dua sunnah yang saling bertentangan, maka itu dilihat dari beberapa sisi. Sisi yang pertama dilihat dari sisi penegasannya. Mana yang lebih utama, lebih banyak penekanannya, atau lebih utama pahalanya. Contoh, seseorang misalnya antara tinggal 3 menit lagi masuk waktu subuh. Orang ini heran, dia bimbang. Saya mau sholat witir atau saya mau sholat sunnah nafilah. Saya mau sholat witir atau sholat sunnah nafilah. Mana yang saya dahulukan? Atau seseorang ragu, saya mau sholat tahajud 2 rakaat atau saya tutup dengan witir 1 rakaat. Karena kalau tahajud 2 rakaat waktunya sudah masuk subuh. Kalau witir bersama dengan witirnya juga tidak sanggup. Saya harus memilih salah satunya. Antara tahajud ataukah salat witir. Mana yang saya pilih? Maka para ulama melihat mana yang lebih akid, lebih ditekankan. Ada salat witir. Antara tahajud dan witir, kalau orang bertentangan, kalau dia kerjakan tahajud habis waktu subuhnya, tidak mungkin dia mengerjakan witir, maka kata para ulama didahulukan witir. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Fa'idha khibta subha fa'autir biwahidatin." Kata Nabi SAW, jika kalian takut untuk masuk waktu subuh, maka kata Nabi, berwitirlah walaupun 1 rakaat. Hadis ini sangat menegaskan, kalau terjadi pertentangan, maka witir lebih didahulukan. Maka ini dilihat yang pertama, kalau 2 sunnah saling bertentangan, apa yang kita dahulukan? Yang lebih keras penegasannya, yang lebih banyak tafdilnya, pahalanya. Kemudian yang kedua, dilihat dari sisi apa? Kalau 2 sunnah itu bertentangan, dilihat dari sisi yang lebih bermanfaat bagi hati seorang muslim, yang lebih mendatangkan kekhusyuan di dalam hatinya, lebih menjadikan hatinya lebih tenang, lebih khusyuk, lebih baik. Contoh, Anda harus memilih, Anda memilih misalnya antara hendak membaca Al-Quran, tapi Anda bingung, hendak membaca Al-Quran ini sambil sembahyangkah, sembahyang sunnah sembari dia baca Al-Quran dengan bacaan yang banyak, atau dia mengambil mushaf sembari dia sholat kemudian dia baca di sholat, dia baca di sholat sunnahnya, ataukah dia tidak sembahyang tetapi dia membaca Al-Quran, duduk di rumah membaca Al-Quran, kada sembahyang. Mana yang terbaik bagi orang ini? Maka kata para ulama, ini dilihat mana yang bermanfaat bagi hatinya. Kalau orang itu lebih khusyuk, dia membaca Al-Quran tanpa salat, tujuannya ingin baca Al-Quran, tapi tanpa salat dia lebih khusyuk, maka dia baca Al-Quran tanpa salat. Maka dia memilih itu. Atau dia lebih khusyuk membaca Al-Quran sambil salat, maka dia salat sambil membaca Al-Quranul Karim. Karena ada sebagian orang, kadang ketika dia salat, dia tidak khusyuk membaca Al-Quran. Kadang sambil guring-guring dia membaca Al-Quran. Karena dia tidak khusyuk. Tapi ada orang kalau dia tidak sembahyang, dia duduk di rumahnya, dia baca Al-Quran, bisa dia baca Al-Quran sangat banyak. Dan hatinya lebih khusyuk, lebih fokus hatinya. Maka disuruh dia mana yang lebih bermanfaat bagi hatinya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kata para ulama, dilihat juga dari sisi kalau 2 sunnah itu bertentangan, dilihat juga dari sisi mana lebih banyak manfaatnya kepada orang lain. Apakah manfaatnya itu berdampak kepada orang lain, ataukah manfaat dari ibadah kita itu hanya untuk kita saja? Kata para ulama, kalau ada 2 sunnah bertentangan, yang ketiga adalah dilihat dari sisi manfaatnya. Apakah manfaatnya itu hanya untuk kita saja, ataukah manfaatnya itu berdampak kepada orang lain? Saya kasih contoh, misalnya, Anda
disuruh memilih. Ya, Anda memilih. Saya hadir pengajian, ya, ataukah saya membaca Al-Quran? Anda ingin baca Al-Quran, ya, di waktu maghrib ini ingin baca Quran 1 juz. Di sisi lain, di tempat yang sama, di waktu yang sama ada kajian ilmiah. Taib, saya harus memilih ini. Kalau baca Al-Quran di kajian disari ke Ustadz. Ya, ya. Saya harus memilih. Kalau saya membaca Al-Quran, maka saya terlewatkan kajian. Kalau saya hadir kajian, saya terlewatkan keinginan membaca Al-Quran satu juz antara maghrib dengan isya. Ini dua pilihan. Dan sama-sama keduanya mendatangkan pahala. Al-Quran afdaluz zikir. Ya, seutama-utama zikir. Taib. Mana seseorang harus memilih? Maka kata para ulama, dipilih yang mana manfaatnya berdampak kepada yang lain, yaitu menuntut ilmu. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu manfaatnya hanya untuk Anda. Anda ketika baca Al-Quran, manfaatnya untuk Anda, pahalanya untuk Anda. Tapi kalau Anda gunakan waktu tersebut menuntut ilmu, maka manfaatnya itu tidak hanya untuk Anda. Anda bisa memberikan manfaat ilmu tersebut kepada orang lain. Kepada istri Anda, kepada anak Anda, kepada ayah Anda, kepada ibu Anda. Kenapa? Karena manfaatnya tidak hanya untuk Anda. Maka kata para ulama, kalau bertentangan antara dua perkara sunnah, maka Anda lihat apakah itu bermanfaat. Manfaatnya, dampaknya hanya untuk diri saya sendiri, apakah berdampak juga kepada orang lain. Kalau itu berdampak kepada orang lain, maka disuruh kita untuk mengambil yang berdampaknya kepada orang lain. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau seseorang misalnya dia disuruh memilih antara dia sholat, misalnya sholat sunnah, sholat duha misalnya, ataukah dia berdakwah. Ya, kalau dia berdakwah tidak sempat dia sholat duha. Ya, kalau dia sholat duha tidak sempat dia berdakwah, misal, contoh saja. Ya, maka kata para ulama, dakwah itu manfaatnya bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Sedangkan sholat sunnah itu manfaatnya untuk dirinya, maka disuruh dia untuk berdakwah. Tentu sekali lagi saya katakan, kalau tidak bisa digawi keduanya. Taib. Kemudian para ulama juga menjelaskan, dilihat juga tidak hanya dilihat dari manfaatnya, dilihat juga sholat sunnah itu, perkara sunnah itu disyariatkan di waktunya ataukah bukan pada waktunya. Contoh misalnya, kita disunnahkan untuk berzikir setelah sholat fardu. Kita berzikir sholat, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Di sisi lain, kita juga dapat pahala kalau kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga bagian dari zikir. Bahkan afdalul zikir, seutama-utama zikir. Ustaz, ya kayaknya ulun ganti aja setelah sembahyang ini ulun baca membaca Al-Quran, baca Al-Fatihah dan seterusnya. Bukankah itu lebih utama, lebih besar pahalanya ketimbang ulun berzikir subhanallah atau astaghfirullah? Bukankah itu besar pahalanya? Maka jawabannya adalah betul, Quran itu bagian dari zikir. Quran itu bagian dari zikir. Tetapi waktu bertasbih, waktu mengucapkan astaghfirullah setelah salat itu lebih utama ketimbang seseorang membaca Al-Quran. Kenapa? Karena waktunya hadir. Karena waktunya sudah dijelaskan oleh Nabi, dibaca setelah salat. Istighfar 3 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Itu waktunya ditentukan oleh Nabi setelah salat. Sedangkan Nabi SAW tidak menentukan Al-Quranul Karim. Maka kata para ulama, berzikir di waktunya itu lebih diutamakan. Walaupun Quran itu lebih utama dari subhanallah secara umum. Tapi itu datang pada waktunya, maka itu lebih utama. Sama dalam hal ini, perkara tentang masalah siam yaum Arafah. Puasa hari Arafah. Bertepatan dengan puasa Daud Anda. Kebetulan, pas di waktu hari Arafah, kena giliran Anda berbuka di puasa Daud misalnya. Maka mana yang didahulukan? Ini puasa Daud apa puasa hari Arafah?
kita katakan dahulukan puasa hari Arafah karena datang pada waktunya. Maka ibadah sunnah yang datang pada waktunya itu yang didahulukan. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kata para ulama, ya, kalau seandainya sunnah itu bisa digawi kedua-duanya, maka digawi kedua-duanya tanpa mempertentangkannya. Contoh, Nabi SAW kadang beliau itu membaca doa iftitahnya inni wajjahtu. Kadang beliau membaca doa iftitahnya di waktu salat, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Kadang beliau membaca doa iftitahnya doa yang lain. Taib. Seorang yang ingin menjalankan sunnah tentu tidak boleh kita menggabungkan doa istiftah ini dalam satu waktu di dalam sholat. Anda kalau sholat, tidak boleh ketika Anda baca doa iftitah, Anda baca semuanya. Inni wajjahtu, kemudian Anda lanjutkan Allahumma ba'id baini. Maka tidak boleh, harus memilih salah satunya. Tetapi, seseorang disuruh dia, selama itu bisa dikerjakan, maka ketika dia selesai sholat berikutnya, atau sholat hari besoknya dia ganti dengan doa yang lain. Dengan itu dia mengamalkan jenis-jenis doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Contoh yang lain, kita disunnahkan berzikir setelah habis salat itu membaca subhanallah 33 kali, ya alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali. Kemudian kita tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Bapak Ibu, di sisi lain, Rasulullah itu pernah berzikir setelah sholat. Beliau berzikir membaca subhanallah itu 10 kali. Membaca alhamdulillah itu 10 kali. Membaca Allahu Akbar itu 10 kali. Mana yang lebih utama Ustaz? Saya membaca 33 kali subhanallahnya atau membaca 10 kali? Kedua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Mana yang lebih afdal? Yang afdalnya adalah Anda gantian. Kadang Anda berzikir 33 kali, kadang Anda berzikir 10 kali. Itu yang afdal. Sama seperti masalah wudu. Nabi SAW kadang berwudu, beliau itu membasuh muka beliau 3 kali. Kadang Nabi SAW membasuhnya 1 kali. Kadang beliau 2 kali. Mana yang lebih utama Ustaz? Apakah sunnahnya saya membasuh semua basuhan itu 3 kali? Tidak. Afdalnya adalah Anda ganti. Kenapa? Karena Anda bisa melaksanakan semua sunnah. Kadang Anda berwudunya 3 kali, kadang Anda berwudunya membasuhnya 1 kali, kadang 2 kali, semacam itu. Walaupun keseringan Nabi SAW, beliau berwudu seringkali membasuh 3 kali. Maka kata para ulama, ini disebut dengan tanawwu, ya, beraneka ragam menjalankan sunnah Nabi SAW. Subhanallah, ya. Orang itu kalau menjalankan sunnah tidak ada lagi bisa menjalankan bid'ah. Ya, orang itu kalau dijalankan sama sunnah Nabi, tidak ada lagi ruang bid'ah. Orang yang menjalankan bid'ah karena dia tidak menjalankan sunnah. Coba antum lihat, orang yang menjalankan bid'ah, mengerjakan bid'ah, itu dia tidak menjalankan sunnah. Makanya ada perkataan yang indah di kalangan para ulama, satu sunnah yang kita hidupkan, berarti ada bid'ah yang kita matikan. Ada bid'ah yang dijalankan, berarti di situ ada sunnah yang dimatikan. Makanya seseorang itu ingin mematikan bid'ah, salah satunya dengan cara apa? Menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara mengerjakan sunnah juga dilihat juga dari sisi yang keenam, ada yang sisi ketujuh, ada dilihat juga dari mafsadatnya. Kadang ketika Anda menjalankan sebuah ibadah sunnah, timbul di sana ada mafsadat. Ada sesuatu yang tidak baik, ya, sesuatu yang tidak baik. Seperti apa Ustaz? Contoh, kita sunnahnya bersedekah itu disembunyikan apa di terang-terangan? Sunnahnya sedekah itu kita berpadah, aku hendak bersedekah hari ini. Ataukah kita sembunyi-sembunyi bersedekah itu? Sembunyi-sembunyi. Afdalnya bersedekah itu adalah sembunyi-sembunyi. Si pian orang kaya, walaupun pian orang kaya disuruh kita sembunyi, kita bersedekah. Tapi ada orang jamaah di masjid, si dinik sugih tapi kayak ini kan bersedekah si dinik.
engkennya luar biasa, nak. Kada pernah anak melihat Sidin bersedekah. Pokoknya Sidin ini orang sugih, tetapi orang menuduh Sidin ini orang bakhil. Coba antum lihat malam aja, langsung mati lampu, saking kada mau bayar listrik sing larangan. Banyak apa? Tuduhan macam-macam. Padahal orangnya bersedekah. Dia menyembunyikan sedekahnya. Taib. Sekarang dia dituduh dengan tuhmah. Tuduhan bermacam-macam. Sehingga banyak orang bersuudzon dengan dia. Seorang Muslim, kalau ada orang bersuudzon dengan dia, apa yang harus dia lakukan? Dia harus hilangkan suudzon tersebut. Dia harus hilangkan prasangka jelek di hati seorang Muslim. Maka kadang-kadang dia tampakkan. Di hadapan orang-orang yang suudzon tersebut dia bersedekah, bukan riya, tetapi dia menghilangkan tuduhan. Ya, padahal sunnahnya apa? Dia sembunyikan ketika dia bersedekah. Tetapi ketika ada orang bersuudzon, berprasangka jelek sama dia, maka sunnahnya dia tampakkan agar hilang prasangka tersebut. Makanya pernah suatu hari Nabi SAW berjalan bersama istri beliau. Kemudian ada dua orang sahabat berjalan cepat. Kemudian ditegur oleh Nabi, ala rislikuma. Kata Nabi, pelan-pelan kalian berjalannya. Fa inna Sofiyah. Sesungguhnya yang bersama saya ini adalah Sofiyah. Fa inna syaitan, kata Nabi, yajri ala ibni Adam kama jadi dam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan itu masuk ke dalam tubuh anak Adam seperti aliran darah. Ya, Nabi SAW menegur sahabat ini untuk apa? Agar dia tidak tergesa-gesa. Pada sunnahnya apa? Kalau betul apa yang dilakukan sahabat ini apa? Agar dia tidak melihat lagi Nabi dengan wanita. Dia berjalan cepat. Kada beristilah lambat mengitihi dari belakang napa yang sunnahnya dia berjalan cepat. Ya, tetapi kenapa diberhentikan oleh Nabi SAW? Karena Nabi takut ada suudzon prasangka jelek. Kata Nabi, ala rislikuma. Pelan-pelan kata Nabi. Sesungguhnya ini adalah Sofiyah. Sehingga dia tidak memiliki tuduhan prasangka yang jelek kepada Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu pula ketika kita mengerjakan perkara sunnah, kita bingung. Saya ini bersedekah terang-terangan apa pelan-pelan? Asalnya sedekah itu sembunyi. Tapi ketika dituduh kita tidak bakhil, tidak berzakat dan seterusnya, maka boleh kita tampakkan. Kemudian, ya ini ya pertimbangan kapan seseorang melaksanakan ibadah sunnah ketika ibadah sunnah itu saling bertabrakan. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kata Syekh, wadidduhu tazahumul mafasid yurtakabul adna minal mafasid. Kata beliau, dan sebaliknya, kalau kerusakan itu berbenturan, maka ambillah kerusakan mafsadah yang paling ringan, mudaratnya. Yang disebutkan dengan mafasid adalah larangan. Larangan di dalam syariat. Larangan di dalam syariat itu ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya makruh. Maka kata para ulama, kalau ada dua larangan, maka didahulukan larangan yang paling ringan. Kalau berbenturan. Seperti apa Ustadz? Contoh. Bapak Ibu, contoh misalnya, seseorang dalam kondisi sangat lapar. Dia kalau tidak makan, dia mati. Kemudian di hadapannya ini, ada bangkai. Jelas-jelas bangkai. Di hadapannya ini ada bangkai. Ya, dia lihat kambing mati tenggelam. Bangkai. Taib. Ya, sebagian ikhwah itu saya pernah mengajar Kata saya kata Nabi sallam, air laut itu halal airnya, suci airnya dan halal bangkainya. Ada murid saya memahami halal bangkainya, semua di laut itu halal bangkainya, sehingga dia melihat ada kambing tenggelam itu juga halal bangkainya. Maka bukan itu maksudnya, adalah yang hidup di air kemudian jadi bangkai. Maka Anda menemukan bangkai kambing yang tenggelam. Ini bangkai. Di sisi lain juga Anda mendapati ayam. Ayam yang sudah mati seperti digorok. Tapi Anda tidak tahu ayam ini ketika disembelihnya menyebut nama Allah apa tidak. Anda tidak tahu, tapi dia terputus leher,
lehernya. Anda tidak tahu apakah dia dimakan oleh binatang ataukah dia disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak. Dua-dua, satunya yang jelas, satunya apa? Jelas bahwasanya ini bangkai asli. Yang satu ada syubhat di sini. Dia ini dibunuh dengan cara syar'i atau seperti apa? Anda tidak tahu. Di dalam Islam di mana kita milih makan kambing apa? Bangkai ayam. Maka di dalam Islam disuruh kita makan bangkai ayam. Kenapa? Karena ini mudaratnya lebih ringan. Di sini ada syubhat. Ada nilai halalan di sini dibandingkan dengan kambing tadi. Maka dalam larangan itu dicari yang paling ringan mafsadatnya, paling ringan kerusakannya. Kemudian seperti misalnya, contoh yang lain misalnya, ada seseorang dia hawa nafsunya menggebu-gebu, kemudian dia menggebu-gebu, dia bingung, dia punya 2 istri, dan hawa nafsunya menggebu-gebu. Yang satu istrinya sedang puasa, mengqadha puasa wajib. Yang satu istrinya haid, dan dia ingin gauli istrinya. Istri mana yang dia gauli? Yang sedang haid kah atau yang sedang berpuasa? Kalau dia tidak lakukan, dia bisa terjerumus ke dalam perbuatan zina atau nikah yang ketiga kali. Tapi yang nikah ketiga tidak mungkin, dia pilihannya cuma 2. Dia memilih antara dia menggauli yang sedang haid atau menggauli yang sedang berpuasa, dan kedua-duanya dilarang. Diharamkan, dia menggauli sedang berpuasa, haram. Menggauli yang sedang haid pun juga diharamkan. Tetapi dalam syariat disuruh memilih yang mana? Maka dia disuruh untuk menggauli yang berpuasa. Karena ketika dia menggauli yang berpuasa, maka itu lebih ringan, mafsadatnya ketimbang dia menggauli yang sedang haid. Ini contoh yang dicontohkan oleh para ulama ketika ada 2 haram yang bertentangan, tidak bisa dihindari. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berkaitan dengan larangan diambil yang paling ringan mafsadatnya. Itu kalau larangan yang berkaitan dengan dua-duanya haram. Dan ada juga larangan itu yang sifatnya adalah kedua-duanya makruh, Karena makruh itu juga bagian dari larangan di dalam Islam. Maka keliru orang kalau makruh tetap dia gaul, itu salah. Ada sebagian orang, ini makruh aja kan apa-apa digawi. Salah. Makruh itu harus ditinggalkan, bukan dikerjakan. Kalau seandainya ada 2 larangan yang sifatnya makruh, contoh misalnya, maka kita mengambil makruh yang paling ringan. Contoh, orang diundang ke rumah, di rumah seseorang diundang, kemudian disajikan hidangan makanan yang mana satu hidangannya itu bumbunya adalah bawang merah, bawang merahnya setuyuk. Yang satu hidangannya bawang putih setuyuk. Sedangkan waktu sholat dekat, kalau dia makan, kemungkinan besar selesai makannya qomat, dan dia pengen sholat. Kalau dia makan bawang putih berbau mulutnya, kalau dia makan bawang merah juga berbau mulutnya. Di dalam Islam, bawang itu kalau dia sudah dimasak, maka agak kurang baunya, maka boleh orang sholat. Tetapi dianjurkan tetap juga dihilangkan. Nah, sekarang dia ada bawang putih, ada bawang merah di hidangannya tersebut. Yang mana dia milih? Mana yang lebih bau? Bawang putih ke bawang merah kalau kita makan? Bawang putih apa bawang merah? Kalau pengen makan tuh, tes coba. Kalau makan bawang putih, bawang merah, mana baunya? Bawang putih lebih bau daripada bawang merah. Orang kalau makan bawang merah itu tidak sebau makan bawang putih. Di sini ada kedua perkara yang makruh. Dia disuruh memilih. Dia antara dia memilih antara 2 pilihan, maka dia memakan yang bawang merah. Kenapa? Karena itu lebih sedikit baunya ketimbang bawang putih. Ini sama-sama makruh ketika mendatangi salat dalam kondisi berbau. Tapi makruhnya ini lebih ringan dibandingkan dengan orang memakan bawang putih. Kemudian terakhir Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah seseorang dihadapkan dengan pertentangan antara haram dan makruh, disuruh memilih.
Di hadapan dia haram dan makruh. Ya. Maka dia disuruh mengambil yang makruh. Karena makruh ini lebih ringan daripada sesuatu yang haram. Wallahu alam, ya ini kaidah yang disebutkan oleh Syekh Sa'di. Kalau dalam perkara perintah kita mengambil maslahatnya paling tinggi. Dalam perkara larangan kita mencari mafsadatnya paling ringan. Wallahu taala alam. Ini beberapa ya kaidah yang diterapkan di dalam ya masalah fikih dan dalam masalah keseharian seorang muslim. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sisa waktu yang ada mungkin kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Ada yang bertanya silahkan. Nggih. Ya. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaan. Maka kata afdal itu tidak mesti dia afdal dalam segala sesuatu. Tidak mesti dia afdal dalam segala sesuatu. Kadang afdal itu dia berkaitan dengan tempat, zaman, waktu dan yang lainnya. Tetapi kita berbicara afdal secara itlaq. Secara mutlak adalah Al-Quran. Zikir yang paling utama adalah Al-Quranul Karim secara mutlak. Ya. Tetapi kalau kita berbicara dari satu permasalahan yang lain, seutama-utama zikir ada kalimat tauhid, ya betul. Karena tauhid itu memasukkan orang, penentu orang itu masuk surga dan neraka. Sehingga kata afdal itu tidak dilihat dari tidak menunjukkan dia mutlak secara umum. Ya, kadang dia afdal berkaitan dengan zaman tertentu, waktu tertentu dan seterusnya. Wallahu a'lam. Taib, ada lagi yang lain? Taib, saya Bismillah. Ustaz, misalkan Ustaz, ini kan dari Miss ke Muba kajian kan, jadi kan mepet antara waktu maghrib dari ajan maghrib kan kalau hanya ke Muba belum pasti masbuk nih. Tapi kan lewat ini kan ada masjid yang kurang mengamalkan sunnah. Kalau ulun sholat di situ kan ulun kada masbuk, yang mana lebih utama ulun ke Muba kan, tapi masbuk atau ke masjid yang kurang sunnah nih, tapi kada masbuk tuh yang lebih utama yang mana? Yang utama antum datang ke Mubanya berdahulu. Iya. Datang ke Muba dulu kada masbuk. Iya. Kenapa harus dipertentangkan? Bisa datang berdahulu. Iya. Kenapa mencari datang waktunya mepet? Iya. Taib. Ustadz, setelah sholat subuh dan asar, setelah wirid, setelah sholat, mana yang lebih baik? Wirid pagi petang atau membaca Al-Quran? Kalau setelah sholat subuh atau sholat wirid, maka yang lebih baik yang mana? Maka dia setelah dia selesai zikir sholat, maka setelah itu dia lanjutkan zikir pagi dan petang. Karena itulah waktunya. Setelah itu baru dia membaca Al-Quranul Karim. Setelah itu baru dia membaca Al-Quran. Selesai dia membaca zikir pagi dan petang. Seperti itu pula di waktu petang misalnya. Setelah habis asar dia berzikir, setelah itu dia zikir pagi dan petang. Baru setelah itu kalau dia ingin baca Al-Quran, bacalah Al-Quranul Karim. Karena itu waktunya. Wallahu ta'ala alam. Taib. Ustadz, apa sahih hadisnya yang melarang sholat berjamaah di antara tiang bila dalam masjid belum penuh? Sahih ya, bahwasanya dimakruhkan. Para sahabat mereka menghindari sawari. Para sahabat itu menghindari tiang ketika mereka sholat. Maka makruh orang itu sholat di antara dua tiang. Yang masukkan dua tiang di sini tiang yang pendek. Antara satu tiang dengan tiang berikutnya itu pendek. Tapi kalau antara satu tiang dengan tiang berikutnya itu panjang, seperti satu sop, ini tidak ada masalah. Ya, kalau ada masjid itu kadang-kadang dari pojok ke pojok itu ada tiang yang panjang. Ya, makanya tidak ada masalah. Yang makruh itu adalah yang memutus sop, ya, yang memutus sop. Kalau sop tidak terputus, tiangnya sangat panjang, ya, tiangnya sangat panjang, maka tidak mengapa. Tetapi yang makruh itu adalah tiangnya pendek yang memutus sop, ya, sehingga sop itu di antara tiang-tiang tersebut. Ini makruh kapan? Ketika masjid itu belum penuh, tapi dia sholatnya di antara dua tiang. Tapi kalau masjid itu penuh, misalnya Jumat penuh masjidnya, tidak ada lagi bagian Anda kecuali sholat di antara dua tiang, maka sholat di antara dua tiang. Dan ini kita terapkan di sini. Kaidah ini kita terapkan. Lebih baik mana? Sholat di antara dua tiang, apakah sholat di luar masjid tapi tidak di antara dua tiang? Nah, ini diterapkan tadi kaidah tadi. Maka sholat di dalam masjid itu lebih utama ketimbang sholat di luar masjid. Ya. Walaupun dia sholat di antara dua tiang. Wallahu a'lam. Taib.
Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ketika saya baru takbir, memulai sholat isya di rumah, suami datang pulang dari kerja dan mengetuk-ngetuk minta dibukakan pintu. Bolehkah saya batalkan sholat untuk membuka kunci pintu atau wajib menunjukkan salat? Dan bagaimana jika kondisinya suami saya menggedor-gedor pintu dan bersuara kebelet ingin ke toilet? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Ini susah untuk dijawab. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama ya, kalau seorang itu sholatnya sholat sunnah, tidak ada masalah yang dia batalkan. Ya, kalau ada suaminya menggedor-gedor pintu, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, kalau sholat itu adalah sholat wajib, kalau itu sholat wajib, asalnya dibatalkan apa tidak? Tidak dibatalkan. Tidak dibatalkan kecuali dalam kondisi darurat. Kalau Anda sholat, suami Anda menggedah, sudah Anda keraskan suaranya, Allahu Akbar misalnya. Anda membaca Al-Fatihah, Anda keraskan, makin sini menggedor, makin menjadi-jadi. Ada sesuatu yang berbahaya, kiranya, maka tidak ada masalah seorang membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena untuk menghilangkan mudarat. Kalau seandainya emang sesuatu yang berbahaya. Tapi kalau kebiasaan suaminya menggedor kayak itu, jangan dibukai. Selesaikan sholatnya. Karena ada suami itu gedor-gedor, karena ada sebagian suami itu tergesa-gesa dia. Yes, baru menggedor, ya, baru mengetuk pintu, nggak ada sampai 1 detik digedor lagi. Ya, padahal isinya lagi jalan, mungkin ingin membukakan pintu, sudah buka cek suaminya. Tapi kalau itu sesuatu yang membahayakan, tadi semacam kebelet ingin apa namanya, dia buang air besar, tidak mungkin tahu, mungkin suami teriak misalnya, bukakan pintunya, tidak ada masalah. Dan boleh membukakan pintu tanpa membatalkan sholat. Boleh Anda bergerak. Kalau seandainya memungkinkan Anda membukakan pintu tanpa membatalkan sholat, lakukan. Bergerak dalam sini tidak ada masalah selama dia menghadap kiblat. Ya, sini bergerak menuju arah pintu selama dia menghadap kiblat, tidak ada masalah. Dan itu bisa dilakukan. Ya, itu bisa dilakukan kecuali ya kuncinya kada di pintu, harus mencari dulu di lemari dan semisalnya. Maka ini ya tidak ada masalah, dia batalkan. Taib. Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh sholat sunnah qabliyah di rumah saat adzan di masjid sudah dikumandangkan? Boleh, dan itu sunnahnya. Sholat sunnah qabliyah itu afdalnya di rumah, bukan di masjid. Ya. Di masjid itu dilaksanakan sholat wajib dan tahiyatul masjid. Taib. Assalamualaikum Ustadz, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Apwan, bagaimana menyikapi sunnah melebarkan siku pada saat sholat berjamaah? Barakallahu fik. Melebarkan ya siku ketika sholat berjamaah, khususnya di waktu sujud, itu sunnah. Ya, dia tatajafa, ya, dia melebarkan ya ketiaknya, sikunya di waktu sujud, itu sunnah. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Tetapi sunnah ini tidak bisa dilaksanakan ketika di dalam sholat berjamaah. Kenapa? Ketika di dalam sholat berjamaah dia akan mengganggu orang. Dia akan mengganggu orang di sampingnya. Kalau itu mengganggu orang di sampingnya, maka ya tidak dia lebarkan. Menghilangkan mudarat itu didahulukan. Sekedar Anda ingin menegakkan sunnah. Ya. Dan di dalam sholat sendiri itu tidak ada masalah seseorang melebarkan siku. Tapi dalam sholat berjamaah kalau itu mengganggu orang lain, maka jangan dilebarkan. Taib, apakah boleh kita hanya berniat mengerjakan sholat witir saja ketika bangun di sepertiga terakhir malam, sedangkan masuk waktu sholat subuh masih lama? Boleh, tidak ada masalah. Karena sholat tahajud, sholat witir itu sunnah. Kalau ada cukupkan hanya sholat witirnya saja, maka itu tidak mengapa. Tentu abdalnya adalah dia melaksanakan tahajud dan witir itu yang terbaik. Tapi kalau seandainya dia hanya melaksanakan witir saja, itu lebih baik ketimbang dia tidak sholat sama sekali. Taib, bismillah. Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya, baju saya kotor. Terus saat mau sholat saya sing-sing lengan baju saya. Apa hukumnya Ustaz saat sholat menyising lengan baju? Menyising lengan baju ini termasuk dari kaf yang dilarang di dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW naha an kafis siyab. Nabi melarang seseorang menyingsing bajunya. Ini menyising baju semacam ini ketika salat, ini dilarang. Atau dia menyising bajunya di bawah. Ya ketika biasanya orang kalau mau sujud kadang ditarik bajunya, dikumpulkan. Nah itu juga disebut dari kafus siyab. Itu dimakruhkan di waktu di dalam salat. Kita disuruh sujudlah seluruh anggota tubuh kita dan pakaian kita.
Kalau menyingsing baju ini, maka ini hukumnya makruh dan tidak ada bedanya. Anda singsing baju Anda, tetap kotor dia. Tidak ada berubah. Maka yang afdalnya adalah dibersihkan. Tapi kalau tidak bisa dibersihkan, ya, atau baru tahu di waktu sholat, kalau itu bukan najis, tidak ada masalah. Kalau itu najis, maka dia berusaha membersihkannya dengan tisunya. Kalau tidak bisa, dia batalkan sholatnya, dia bersihkan ya baju tersebut, kemudian dia lanjutkan sholat. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Syekh Sa'di rahimahullah serta seluruh para ulama. Semoga Allah merahmati Ustadz beserta seluruh tim, dibalaskan kebaikan dan dimudahkan dalam segala urusan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika bekerja pada sebuah lembaga yang di dalamnya membuat dokumen palsu, dikerjakan pada waktu-waktu tertentu, agar lembaga tetap memiliki predikat yang baik. Dalam beberapa waktu, lembaga juga membuat dokumen-dokumen palsu agar bisa mencairkan dana, yang mana dana tersebut pun tidak diketahui pegawai pengirimannya, hanya disimpan oleh pimpinan. Pegawai mengetahui bahwa yang bohong tidak disukai oleh Allah, namun ia terpaksa menuruti perintah pimpinan untuk membuat dokumen-dokumen tersebut karena ia bekerja di sana. Bagaimana seharusnya Ustaz? Tidak boleh seorang pegawai dia tolong menolong dalam perbuatan maksiat. Allah melarang wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kata Allah, jangan kalian menolong dalam perbuatan dosa dan kejahatan. Boleh kita tolong menolong dalam perbuatan jelek. Maka kalau Anda langsung berhubungan dengan pembuatan dokumen palsu tersebut, haram, berdosa Anda. Ya. Tapi kalau Anda tidak langsung berhubungan dengan pembuatan dokumen palsu tersebut, pekerjaan Anda halal, misalnya sebagai administrasi dan semisalnya, maka dilihat perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut usahanya dari sesuatu yang haram? Kalau usahanya lebih dari 50% dari sesuatu yang haram dihasilkan, maka tidak boleh orang bekerja di perusahaan tersebut. Tapi kalau hasilnya bukan dari sesuatu yang haram, tetapi ada praktek-prakteknya yang salah misalnya, maka seseorang dia boleh bekerja di perusahaan yang mungkin tidak 100% hasilnya halal, ya, atau ada praktek-praktek yang di situ melanggar syariat. Boleh dia bekerja di sana kalau selama kebaikannya, selama halalnya lebih banyak, tapi dengan syarat dia tidak bersinggungan langsung dengan perbuatan yang haram tersebut. Kalau dia bersinggungan langsung dengan perbuatan yang haram tersebut, maka tidak boleh. Terus gimana Ustaz? Cari tempat lain. Bekerja di tempat lain. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki seorang muslim. Taib. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ulun tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.